Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat menjelang menjelang malam ya. Oke teman-teman, saya sore ini katakanlah lagi terjebak hujan teman-teman. Posisi saya lagi di perkebunan cabai rawit Ori 212, dan kali ini sebenarnya saya mau mengreview untuk kalian semuanya tentang perkembangan budidaya cabai saya varietas Ori 212. Namun tiba-tiba terkendala hujan sangat deras sekali teman-teman, dan teman saya tuh lagi ngambil air di bawah sana teman-teman, tuh kasihan sekali, katanya nggak mau istirahat, tanggung ya. Ini keadaan saya posisinya lagi di gubuk teman-teman. Nah, di gubuk yang selalu menemani saya di saat lelah, capek, lapar dan kehujanan, termasuk ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang pencinta petani, khususnya yang mencintai tanaman cabai dan tomat, mari kita sharing-sharing bersama teman-teman ya. Kita kumpul bersama agar kita tahu bagaimana cara menanam budidaya cabai, dan kita tidak pelit-pelit untuk semuanya ya teman-teman ya. Saya selalu update tentang perkebunan saya ini dan perkembangannya seperti apa. Nah begini teman-teman, usia 32 hari setelah tanam, keadaannya seperti ini teman-teman. Oke, kita lewat belakang aja ya, kamera belakang saja. Oke. Mohon maaf kalau bahasanya agak belepotan, masalahnya belum terbiasa di depan kamera seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau komen-komen silakan, dan mau kasih saran buat saya agar tanamannya subur dan sampai panen, silakan kasih solusi sama saya. Cara penangannya gimana, kasih tahu saya, sebab saya petani masih pemula ya teman-teman ya. Dan khususnya yang masih senior, tolong bantuannya dan pencerahannya, solusi dan penjelasan cara mengatasi cabai yang terkena penyakit dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf kalau koneksinya lambat teman-teman ya, dikarenakan posisi saya ini di tengah-tengah kebun teman-teman. Di sana kebun, di sana juga kebun, di sana juga kebun, pokoknya dikelilingi sama kebun teman-teman. Nih ya, dikelilingi semuanya. Mohon maaf juga kalau saya live-nya di sini-sini saja ya, karena ini memang khusus saya selalu update tentang budidaya cabai teman-temannya, dan saya inginnya ke sana teman-teman, tapi posisinya lagi hujan. Mentas dulu, mentas ya, udut dulu. Kita kembali ke muka saya teman-teman ya, biar kalian itu semakin semangat melihat muka saya ini yang sebenarnya sangat menjengkelkan ya. Menurut kalian mungkin saya mukanya tuh menjengkelkan sekali, tapi tenang saja, hati saya baik kok. Asal Anda baik dengan saya akan lebih sangat baik kepada Anda. Bercanda teman-teman ya, muka saya emang kayak gini. Dari segi penampilannya tuh kata orang-orang muka saya judes, tapi tenang saja, sebenarnya nggak kayak gitu. Saya orangnya relax, santai. Kalau diajak ngobrol semprewek, cara bahasa Jawanya tuh cerewet kalau diajak ngobrol ya. Kita kembali ke topik teman-teman ya. Kita kembali ke topik. Kita akan membahas tentang penyakit layu fusarium dan layu bakteri serta antraknosa ya.
Kalau layu fusarium itu gejalanya kalau di pagi hari itu amat terasa segar ya, seperti ini, segar. Nah, sekitar jam 11 sampai jam 2 siang itu akan terlihat layu, teman-teman. Itu akan terlihat layu. Dan ketika melewati jam 2, asal matahari itu redup ya, teman-teman ya, tanaman akan kembali seperti segar kembali. J, tutupin gue palang ya. Tanaman akan segar kembali, teman-teman. Dalam jangka 7 sampai 10 hari tanaman pasti akan mati ya. Itu cara matinya bertahap kalau layu fusarium ya, mohon maaf kalau agak pelok. Nah, kemudian kalau layu bakteri itu gejalanya di pangkal batang itu pasti terjadi kebusukan ya, teman-teman ya. Itu spontan. Misalnya tadi pagi itu terlihat tidak ada apa-apa. Pas sorenya itu pangkal batangnya itu busuk. Wah, itu pasti terkena layu bakteri, teman-teman. Kalau layu bakteri itu cara matinya itu cepat, 1 sampai 2 hari udah mati. Beda dengan layu fusarium. Nah, kemudian kalau antraknosa. Kalau antraknosa itu ini saya belum tahu ya, teman-teman ya. Setahu saya itu kalau antraknosa itu busuk batang, busuk ranting, juga busuk daun. Itu juga sangat berbahaya penyakitnya. Itu tiga-tiganya sangat berbahaya. Nah, mohon maaf teman-teman ya, saya bukannya menggurui, tapi kita saling berbagi informasi dan saling berbagi ilmu, teman-teman ya. Karena saya juga masih pemula menggeluti dalam bidang budidaya tanaman cabai. Untuk teman-teman semuanya, kalau akan memulai budidaya cabai, intinya pengolahan tanahnya itu harus diteliti, dan itu yang paling penting di bagian awal pengolahan media tanah ya. Karena ini saya belum tahu, jadi ini sudah terlanjur, teman-teman ya. Cara pengolahan tanahnya itu waktu itu saya asal-asalan, cuman dikasih pupuk Konska dan Vertipos dengan dolomit ya, teman-teman ya. Waktu itu juga keadaannya posisinya tuh lagi hujan, musim hujan seperti ini, teman-teman. Eksintasi hujannya sangat tinggi. Jadi begitu waktu membuat bedengan, kemudian ditebarkan pupuk Konska sama Vertipos serta dolomit, itu keadaannya hujan, teman-teman. Setiap hari diguyur hujan. Dalam 1 minggu saya biarkan. Setelah 1 minggu lebih saya tutup dengan plastik mulsa. Ya kan otomatis itu media tanahnya dan atau bedengannya itu masih lembab ya, teman-teman ya. Nah, mungkin itu efeknya, jadi ini banyak yang terkena penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Karena sampai saat ini juga masih tinggi curah hujannya, teman-teman. Untuk semua teman-teman yang misalkan mau budidaya tanaman, sekali lagi utamakan cara pengolahan media tanahnya, teman-teman ya. Ini hujan semakin awet, bukan semakin besar tapi awet, teman-teman ini ya. Mungkin ini channel masih baru, jadi maklum ya kalau penontonnya masih sedikit. Sebenarnya sih bukan baru, udah lama, tapi kontennya dulu nggak seperti ini, teman-teman ya. Karena ini saya rubah lagi. Ini konten saya khusus tanaman cabai saya. Tadi pagi saya sudah kocor, teman-teman ya. Ini usianya sudah 32 hari setelah tanam. Tadi pagi saya sudah kocor dengan pupuk NPK, kalsium serta
asam hormat. Ya mohon maaf juga kalau saya nggak sempat divideokan, karena memang ada apa adanya kayak gini, nggak ada yang rekam ya. Teman-teman, berhubung penontonnya semakin turun jadi malas buat bicara, mungkin cukup kali ini aja teman-teman ya. Soalnya ini hujannya semakin lama semakin syahdu ini teman-teman ya. Semakin lama semakin syahdu ini hujannya. Oke, pantau terus perkembangan cabai saya ya. Yang khususnya yang pencinta petani khususnya ya, kita merapat di channel ini ya. Ini khusus petani ya teman-teman ya. Yang masih baru belajar, oke silakan kita belajar bareng-bareng agar kita tahu cara budidaya tanaman cabai. Saya juga masih pemula teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Lain kali kita akan live lagi mengupdate perkembangan cabai berikutnya teman-teman ya. Oke, yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih, dan yang baru hadir selamat bergabung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Mana ini ya?